iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang sangat luar biasa, hidayah sunnah yang mengantarkan kita bisa memahami cara beragama dengan benar. Dan juga nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi yang jelas kita mengakui, kita meyakini, dan kita menyadari bahwa seluruh nikmat hakikatnya berasal dari Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai datangnya ajal kematian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang berjudul Ayah Ibu, Aku Rindu Padamu. Ayah Ibu, Aku Rindu Padamu. Dari judulnya saja kita sudah sedih, ingin menangis rasanya. Karena sudah lama kita berpisah dengan mereka, beda wilayah, beda kota, atau mungkin beda negara, atau mungkin di antara kita yang sudah berpisah dengan bapak ibu kita karena mereka sudah berada di alam yang lain, alam kubur. Tentunya sikap seorang muslim, anak yang soleh dan soleha, pasti mereka cinta, sayang, dan rindu kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya lah yang telah begitu banyak memberikan jasa, pengorbanan, perjuangan, cinta dan sayang yang tulus kepada anaknya. Yang tidak mungkin kita bisa memberikan balasan dalam bentuk apapun, karena jasa mereka bukan jasa seorang manusia biasa, tapi jasa yang luar biasa, baik ayah maupun ibu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ibu, dan ibu 3 kali. Artinya kita harus lebih banyak untuk mencintai ibu, berbakti kepadanya, membahagiakannya, dan begitu juga kita mencintai ayah. Tapi dari sisi pengorbanan, perjuangan, jasa, capek, letih, lelahnya selama hidup di dunia, tentu ibu yang lebih banyak. Dari mulai dia hamil sampai dia melahirkan, kemudian menyusui, dia membesarkan kita bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sampai mereka meninggal dunia. Jadi sudah hal yang wajar ya, apabila di hari ini, kemarin, besok, lusa, kita masih rindu dan terus rindu kepada mereka. Apalagi bagi orang-orang yang memang tidak bisa lagi bertemu selama-lamanya. Mungkin di antara kita banyak yang orang tuanya sudah tiada, baik ayah atau mungkin ibu, atau mungkin kedua-duanya sudah kembali kepada Allah. Dan hari ini kita hanya bisa melihat kuburannya saja. Kita bisa mendoakan, kita bisa beramal soleh yang bermanfaat bagi mereka. Tema ini sebetulnya tema yang ringan, ya, tema yang mungkin sering kita dengar dari ustadz-ustadz yang lain, berkaitan dengan orang tua. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita sedikit beberapa kisah yang nyata, yang saya ketahui, kisah nyata bagaimana pengorbanan orang tua kepada anak, atau orang tua kepada 1, 2, 3 dan seluruh anak, atau pengorbanan anak untuk orang tuanya yang luar biasa, yang kita lihat kisah-kisah yang menarik ini, sehingga akhirnya kita semakin rindu dan cinta kepada orang tua kita. Apabila di antara kita tidak ada kecintaan kepada orang tua sampai hari ini menunjukkan bahwa kita anak durhaka. Rabbi ma'anfu thumma Rabbi ma'anfu thumma Rabbi ma'anfu, kata Nabi SAW. Celakalah dan celakalah bagi orang-orang yang mereka mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau kedua-dua orang tua itu masih hidup,
tetapi tidak menyebabkan anak itu mendapatkan surga. Celaka dia. Pintu surga terbuka luas, lebar, dan peluang yang sangat besar bagi kita untuk bisa mendapatkan ampunan, keberkahan, rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebab kita berbakti kepada mereka. Jamaah sekalian, saya memiliki jamaah dekat rumah yang biasa ngaji dengan saya rutin. Dia memiliki orang tua yang masih hidup berusia sekitar 76 tahun. 76 tahun ya, masih hidup. Seorang ibu. Bapaknya sudah meninggal dunia. Saya lihat kehidupan sehari-hari ikhwan ini luar biasa. Yang tidak pernah saya dengar, saya lihat pada orang lain. Di mana ibunya dia yang mengurus dari A sampai Z. Anak 3. Dia anak nomor 2. Anak pertama dan ketiga agak kurang perhatian, kepedulian. Tapi justru dia anak kedua ini yang perhatian dan tinggal bersama ibunya berdua di rumah tersebut. Tidak ada anak lain. Memang semua anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki semua, 1, 2, 3. Dan dia anak kedua. Dialah yang mengurus makannya, minumnya, mandinya, cebokinnya, BAB-nya, semuanya dia. Tetapi yang saya lihat di sini bukan sekedar mengurus ibunya. Yang luar biasa adalah dari subuh sampai isya tetap sholat di masjid. Dan membawa ibunya untuk diparkirkan di mobilnya di masjid. Mobil yang biasa ya, bukan mobil mahal. Kalau ditinggalkan ibunya di rumah, dia khawatir terjadi sesuatu karena ibunya pernah jatuh. Ibunya sudah mulai pikun, maka setiap ke masjid dia bawa ibunya, dimasukin ke mobil, dia gotong, dia gendong, dimasukin ke mobil, kemudian nanti di parkiran mobil dia titip kepada satpam, tolong ibu saya dilihatin karena saya ingin sholat. Setiap hari subuh sampai isya tidak mau dia tertinggal. Sebelum azan dia sudah ada di masjid, membawa ibunya, kemudian dia tinggalkan ibunya, naik ke atas ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah selesai dia berzikir, dia berdoa, kemudian dia turun lagi dan membawa ibunya pulang ke rumah. Rumahnya tidak jauh dari masjid, kemudian digendong lagi sampai ke rumah. Bayangkan jamaah sekalian, jarang yang saya seperti ini. Berbaktinya luar biasa. Ibunya sakit-sakitan, sudah mulai pikun, tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Si anak ini betul-betul dia berkorban sampai akhirnya dia pun bercerai dengan istrinya karena istrinya tidak mau hidup bersamanya dengan kondisi karena memang dia tidak ada pilihan lain, tidak bisa bekerja karena memang harus mengurus ibunya yang sakit-sakitan sudah sekitar 76 tahun. Yang menarik adalah setiap sholat 5 waktu selalu dibawa ke masjid. Dan kita melihat. Dan saya pribadi melihatnya, ini suatu hal yang sangat mengagumkan. Dan langsung kita teringat dengan orang tua kita. Ya Allah, kita dulu tidak seperti ini. Memberikan bakti yang luar biasa kepada orang tua kita. Meskipun pada waktu itu mereka juga sakit-sakitan dan lain-lain. Penyesalan itu baru ada di belakang hari. Kita rindu bertemu bapak kita, bertemu dengan ibu kita yang sudah tiada. Atau mungkin di antara kita, bapak dan ibu yang masih hidup dan berada di kota yang lain dan di wilayah yang lain. Tapi subhanallah, suatu pengorbanan yang luar biasa seorang anak sampai akhirnya terpaksa dia bercerai dengan istrinya untuk mengurus ibunya dan 5 waktu tetap ada di masjid dan seminggu sekali ikut kajian dengan saya di waktu malam. Ada kajiannya malam di dekat rumah dan dia pun hadir. Di mana ibunya? Di mobil digendong dan dikunci karena takut kalau dia keluar jatuh. Ibunya tuh sudah mulai tidak ingat lagi, dikunci. Jadi selama kajian dia ada di situ mendengarkan, mencatat. Selesai kajian dia masuk lagi ke mobil, kemudian mengantar dia.
Ibunya pulang, luar biasa. Kajian tetap hadir, tidak pernah absen. Setahu saya, bertahun-tahun dia tidak pernah absen. Selalu ada di sop pertama. Saya tanya, mana ibunya? Ada di mobil. Siapa yang menemani? Ya enggak ada. Terus gimana? Subhanallah. Kita dan saya sebagai gurunya melihat, subhanallah. Akhirnya kita juga semakin rindu dengan orang tua kita. Ingin bisa lebih banyak lagi untuk berkorban dan memberikan perhatian dan kebahagiaan untuk mereka. Karena setiap hari kita melihat ikhwan ini luar biasa, melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang lain. Setiap hari bertemu di masjid, subuh sampai isya. Kalau saya tidak ada waktu di luar, maka insya Allah ketemu selalu di masjid. Kemudian juga kajian selalu hadir. Dan kita selalu tahu kondisi dirinya, bahwa ibu selalu ada di mobil biasa, bukan mobil mahal. Itulah satu-satunya dia tidak mau jual, karena dengan mobil ini sebetulnya dia miskin. Untuk hari-hari makan susah. Mobil ini mestinya dijual, tetapi dia kesulitan. Kalau saya jual nanti bagaimana saya ke masjid? Bagaimana saya ikut ke kajian? Karena ibu saya tidak bisa dibawa. Naik motor tidak mungkin. Dia gendong ibunya menuju ke mobil. Selesai datang ke rumah, rumahnya juga jelek. Dia gendong ibu dari mobil ke rumah. Itu setiap hari, 5 kali sehari. Terpaksa darurat, tidak ada yang menemani. Semuanya dia yang memberikan makan, dia memandikan, dia mencebuki segala macam. Sampai mau kajian pun dia bawa ibunya. Subhanallah. Akhirnya kita saya dan jamaah yang lain yang selalu melihat, tentunya tersentuh ya, terharu. Subhanallah. Kita tidak seperti orang-orang yang seperti yang ini, orang-orang yang Allah muliakan. Tapi tetap perhatian sampai hari ini. Dan ibunya masih hidup. 76 tahun kurang lebih. Teori gampang kita berbakti sama orang tua. Teori gampang katanya cinta orang tua, rindu orang tua, kita nangis-nangis. Tapi coba ketika orang tua masih ada di hadapan kita, ketika orang tua masih hidup, sampai sejauh itukah pengorbanan yang kita lakukan untuk mereka? Barangkali kita tinggal di Jakarta, orang tua di kampung, ya, atau mungkin orang tua sudah meninggal dunia. Sampai sebegitukah pengorbanan yang kita lakukan untuk orang tua? Dan itu mengingatkan saya secara pribadi, karena setiap hari, karena melihat, akhirnya kita selalu teringat dan terharu, tersentuh kita melihat pengorbanan yang dia lakukan. Salah seorang ikhwan yang belajar sunnah, tapi luar biasa. Padahal ibadah dia sepertinya tidak begitu, ya, seperti ikhwan-ikhwan yang lain barangkali ibadahnya. Tapi tetap dia tidak mau meninggalkan untuk 5 waktu di masjid dan ikut kajian. Bahkan kemarin siang bertemu kembali dengan dia, karena setiap hari ketemu. Dan saya bertanya, kenapa lebih awal datang ke masjid? Kan azan belum berkumandang. Saya tidak ingin ketinggalan sholat 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Kemarin, hari Rabu kemarin, ketika zuhur, saya bertemu pas, kebetulan saya datang ke masjid lebih awal, karena dari masjid saya ada acara lagi tempat lain. Pas dia saya lihat, kenapa lebih awal? Saya tidak ingin Pak Ustaz ketinggalan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari qobliyah dan ba'diyah, yang mana Rasul menjanjikan barang siapa mengerjakan itu akan dibangunkan rumah di surga. Bayangkan, bukan hanya 5 waktu, bahkan qobliyah dan ba'diyahnya pun dia tidak mau tertinggal. Kenapa nggak di rumah? Saya katakan, kan di rumah, sunnahnya kan di rumah, qobliyah itu, ba'diyah juga di rumah. Kenapa? Saya takut tertinggal, karena saya harus menggendong ibu saya harus melakukan banyak hal. Nanti terlambat sehingga saya tidak bisa melakukan qobliyah sunnah. Maka saya datang selalu sebelum azan berkumandang. Allahu Akbar. Kita melihat, kita mendengar. Akhirnya gimana? Sehari-hari bersama dengan dia. Enggak usah diganti. Akhirnya kita selalu terbayangkan orang tua. Semuanya di-packing sama anak. Iya, semuanya. Malam. Selalu terbayangkan bagaimana bapak dan ibu kita. Iya. Ibu kita hanya satu, dan bapak kita juga cuma satu.
Tapi waktu mereka hidup, barangkali di antara kita sudah meninggal orang tuanya. Pada waktu mereka masih hidup, adakah kita seperti itu pengorbanannya? Ternyata banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktunya, yang tidak berbakti dengan maksimal kepada orang tuanya. Hanya mengatakan, ayah aku rindu padamu, ibu aku rindu padamu. Tapi kenyataannya ketika mereka masih hidup, kita tidak sering untuk menghubunginya, kita jarang untuk mendatanginya, kita jarang untuk berbakti kepadanya. Sedangkan Allah sudah mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada semua manusia, bukan hanya muslim, untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Allah sudah mewajibkan kepada semua manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ketika mereka sudah usia lanjut, sudah usia tua, salah satu atau kedua-duanya sudah mengalami usia yang sangat tua, mereka lebih butuh perhatian, lebih butuh bantuan, lebih butuh kedatangan kita untuk membahagiakan. Tapi yang terjadi adalah kalimat kasar, kalimat keras, intonasi yang tinggi. Allah katakan, jangan mengatakan, itu saja sudah durhaka. Ketika durhaka, hilang amal kebaikan yang kita lakukan selama ini. Amal yang wajib, amal yang sunnah, tidak bermanfaat. Ketika durhaka kepada orang tua, Allah tidak menerima amal yang wajib maupun amal sunnah. Doa-doa pun tidak diijabah. Bagaimana bisa mendapatkan keberkahan hidup selama dunia akhirat? Kadang-kadang sudah ditelepon, tapi nggak datang juga. Bapak ibu udah rindu sama kamu, udah lama kamu tidak datang. Bertahun-tahun berpisah, tidak pulang kampung. Bahkan satu wilayah pun tidak datang. Satu kota, satu daerah pun tidak sering-sering untuk datang. Bagaimana ini? Katanya cinta dan rindu kepada orang tua. Sedangkan mereka adalah orang yang paling berjasa, paling cinta dengan tulus, ikhlas kepada kita. Pagi, siang, sore, dan malam. Dari kecil sampai kita dewasa. Bahkan di dekat rumah saya pun ada orang tua berusia 84 tahun. Sampai hari ini beliau masih hidup. Orang tua berusia 84 tahun. Dia curhat kepada saya, Pak Ustadz, anak saya 6-6-nya sudah berumah tangga, tapi jarang untuk mendatangi rumah saya yang kecil. Dia jual rumahnya untuk membelikan rumah kepada 6 anaknya. Dan sisa uang sedikit, dia beli rumah yang sangat kecil, cukup untuk 2 orang saja. Dia belikan rumah untuk anak-anaknya. Dia mencari nafkah, dia bertanggung jawab. Tapi di usia tuanya, dia sendirian. Karena istri sudah meninggal sekitar 8 tahun yang lalu. Tinggal dia sendirian di rumah usia 84 tahun. Masak sendiri, cari makan sendiri. Duit kadang ada, kadang tidak. Kadang makan, kadang tidak. Dia cerita dengan saya, 84. Kemana anak yang lain, Pak? Mereka jarang datang kemari. Lebaran pun tidak datang. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. 6 anak ini diberikan rumahnya oleh si bapak ini. Bayangkan jemaah sekalian. Ada orang-orang yang kalau kita tanya kepada siapapun, insya Allah jawabannya sama. Kamu cinta, sayang sama orang tua? Cinta dan sayang. Mana buktinya? Ketika 6 anak ini kemana? Tidak memperhatikan si bapak yang masih hidup. Nanti ketika dia sudah meninggal dunia, baru terjadi kerinduan, baru cinta. Sebagaimana kita saat ini. Dulu ketika orang tua kita masih hidup, kita kurang untuk berbakti kepada mereka. Tapi begitu sekarang ketika mereka sudah tiada, baru meneteskan air mata. Suka menangis kita. Karena kita merasa belum berbakti, belum maksimal berbuat kebaikan kepada mereka. Belum minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Membebani hidup mereka pagi, siang, sore, dan malam. Ketika masih bayi, mereka melompat untuk mengambilkan makanan. Ibu juga
kurang tidurnya di waktu malam. Ketika sakit, mereka juga sibuk untuk memberikan obat, datang ke dokter dan lain-lain. Ketika sekolah juga meminjam uang sana, pinjam uang sini, supaya anaknya bisa untuk bersekolah sama seperti anak-anak yang lain. Subhanallah. Sampai kita dewasa, bagaimana? Apa yang telah kita berikan kepada mereka? Hanya bisa dilisan, ibu aku rindu padamu. Begitu banyak kalimat ayah, aku rindu padamu, aku sayang padamu. Tapi ketika mereka masih hidup, atau ketika mereka sudah meninggal dunia pun, jarang ternyata untuk berbakti kepada mereka. Jarang untuk mendoakan mereka. Jamaah sekalian, setiap hari kita harus mendoakan orang tua kita. Setiap hari kita mendoakan mereka. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Setiap hari, setiap selesai sholat, atau mungkin di dalam sholat ketika sujud, kita doakan mereka. Wujud bakti kita, wujud cinta dan rindu kita kepada mereka yang tidak bisa lagi bertemu dengan mereka karena mereka sudah meninggal dunia. Tentu tingkat cinta dan rindunya harus ditingkatkan kembali karena sudah tidak bisa mencium tangannya, tidak bisa memeluk tubuhnya, tidak bisa lagi untuk mendatangkan hadiah-hadiah kepada mereka. Cinta dan rindu ingin bertemu, dan tentu kita berharap bertemu nanti di sorga, karena kita semua pasti akan mengalami kematian. Maka jemaah sekalian, ibu itu hanyalah satu dan ayah juga hanyalah satu. Bila ia telah pergi, maka perginya untuk selama-lamanya. Selagi mereka masih hidup, cintailah mereka, sayangilah mereka, dan berbaktilah kepada mereka. Selagi mereka masih hidup, maka bahagiakan mereka. Jangan sampai membuat mereka menangis, sedih ketika kita melakukan kedurhakaan kepada mereka. Karena ketika mereka, bapak dan ibu, sudah pergi meninggalkan kita, maka yang tinggal cuma satu, rasa rindu dan rindu ingin bertemu kembali. Rindu yang tidak pernah bertepi dan selalu terbayangkan wajah mereka, senyuman mereka, tawa dan suaranya senantiasa terbayangkan dalam ingatan. Ketika ibu dan bapak meninggal dunia, saat sakaratul maut, malaikat maut mendatangi mereka dan mencabut nyawa mereka. Itulah perpisahan kita dengan mereka selama-lamanya. Kita pun menangis. Mulailah kita mengurus jenazahnya. Bagi ikhwan mengurus jenazah bapaknya, dan bagi akhwat mengurus jenazah ibunya. Belajarlah kita untuk mengurus jenazah. Paling tidak untuk orang tua kita dan pasangan hidup kita, atau mungkin anak kita. Kita mandikan mereka dengan cucuran air mata. Sambil menangis kita memandikan mereka. Kita mengkafani mereka, dan kita mensolatkan mereka dengan tetesan air mata. Karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan mereka selama-lamanya. Selesai sholat jenazah, maka kita menguburkan mereka. Anak laki-laki turun ke liang lahat, bukan orang lain, mengurus jenazah. Kita gendong ibu kita gendong bapak kita. Kita turunkan ke liang lahat, kita hadapkan tubuh mereka ke arah kiblat. Kita tutup mereka dengan panah dan papan-papan yang ada, sambil berlinang air mata. Ini orang yang paling kita cintai, dan mereka lebih lagi mencintai kita dibandingkan cinta kita kepada mereka. Ketahuilah jamaah sekalian, kalau kita mengaku cinta dan sayang dan rindu kepada orang tua, maka ketahuilah bahwa cintanya ibu dan bapak kepada kita lebih dahsyat, lebih banyak dibandingkan cinta kita kepada mereka. Saat ini kita sudah menjadi orang tua,
Dan kita pun masing-masing memiliki anak kan. Lihat bagaimana cinta dan sayang kita kepada anak kita. Yang tentunya anak kita pun tidak bisa menyamai sayangnya orang tua kepada anaknya. Pada waktu kita memasukkan mereka ke liang lahat, tertutup sudah ditimbun dengan tanah. Lalu kita mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika ibu yang meninggal, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Kita mendoakan mereka dengan hati yang tulus. Kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kita berharap Allah menghindarkan mereka dari siksa kubur dan siksa neraka. Kita berharap orang tua kita mendapatkan nikmat kubur. Saat ini barangkali di antara kita orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita berharap saat ini kita bersama-sama di masjid, kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, lapangkan kuburnya, hindarkan mereka dari siksa kubur dan siksa neraka. Berikan kepada mereka keberkahan dan kebaikan. Selesai kita menguburkan jenazah mereka, lalu kita pulang ke rumah. Dan itu pun saya alami. Ibu saya meninggal 2018. Sudah 7 tahun yang lalu berpisah. Tapi seakan-akan baru kemarin berpisah. Masih terbayang, masih terngiang. Ini bukan meratap. Kita tidak meratap. Tapi karena wujud cinta, sayang, ada kedekatan antara kita dan orang tua, maka bagaimana bisa dihilangkan? Karena kita tahu bagaimana baiknya mereka kepada kita dari kecil sampai besar, sampai menikah, sampai kita punya anak. Bagaimana kebaikan, meskipun memang pasti ada kelemahan, karena mereka manusia, bukan mereka. Tapi lihat dari sisi kebaikan. Setelah selesai proses kuburan, kita pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Sulit bagi kita untuk masuk ke kamarnya. Begitu masuk ke kamarnya, terbayangkan seakan-akan orang tua masih ada di situ. Padahal pada waktu itu tinggal pakaiannya dan barang-barang lain yang mereka miliki. Pada saat itulah kita mulai menyesal. Kita menyesal, penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Kenapa dari dulu tidak lebih banyak lagi berbakti kepada orang tua? Ketika sudah pulang ke rumah, selesai proses menguburkan jenazah mereka, kita pun mulai tersentuh, kita menangis. Kenapa, dan kenapa? Padahal ketika masih hidup, kita sia-siakan mereka. Lebih mendahulukan istri, lebih mendahulukan anak, lebih mendahulukan dunia dan lain-lain. Subhanallah. Sehebat apapun, setinggi apapun kedudukan kita, sesoleh apapun, setakwa apapun, kalau kita menyia-nyiakan orang tua kita, maka itu namanya anak durhaka. Ridho Allah ridho walid. Ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Bagaimana kita bisa selamat dunia dan akhirat setelah kita berpisah seminggu, 2 minggu dan seterusnya sampai hari ini? Semakin sedih dan semakin sedih. Dan itu wujud cinta dan sayang. Dan itu boleh-boleh saja kita menangis meskipun sudah bertahun-tahun berpisah. Karena memang cinta dan rindu itu tidak bisa dihilangkan. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, mumpung kalau ada di antara kita orang tuanya masih hidup, maka berbaktilah kepada mereka. Jangan seperti kita yang sudah meninggal, mereka kedua-duanya tidak ada kesempatan lagi untuk mencium tangan dan memeluk mereka dan mencium keningnya. Tidak bisa lagi melakukan perkara-perkara yang bisa bermanfaat langsung kepada mereka selama di dunia. Saat ini sudah berpisah, memang kita bisa mendoakan, kita bisa beramal soleh, tapi berbeda rasanya ketika ketemu langsung, bertatapan langsung. Beda rasanya ketika kita langsung bisa mendekap tubuhnya. Penyesalan selalu berada di belakang hari. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayah, ibu, aku rindu padamu. Rindu untuk memeluk tubuhmu. Rindu untuk memeluk orang yang paling kita cintai. Coba perhatikan, apakah ketika mereka masih hidup
kita pernah minta maaf? Pernahkah kita ketika mereka masih hidup, kita ucapkan terima kasih atas pengorbanan mereka? Kalau teman kita memberikan sesuatu, langsung kita ucapkan spontanitas, syukron, jazakallahu khairan, terima kasih banyak, barakallahu fiik. Di WA kita balas lagi, wa iyyakum, terima kasih, syukron, banyak. Begitu orang tua yang memberikan kebaikan kepada kita. Tapi bagaimana? Pernahkah kita mengucapkan terima kasih? Pernahkah kita meminta maaf kepada orang tua karena telah menyakiti mereka, membuat mereka menangis? Subhanallah. Kalau mereka masih hidup, jamaah sekalian, segeralah minta maaf dan minta agar mereka mendoakan kita. Pernah satu hari ibu saya minta saya mengantarnya ke rumah sakit pada waktu itu. Maka saya mengantarkan ibu saya ke rumah sakit. Saya banyak kesalahan dengannya, banyak dosa dengannya, kurang berbakti kepadanya. Saya mengantarkan dia ke rumah sakit pada waktu itu, sakit jantung. Selesai berobat, selesai begitu lama di rumah sakit, saya pulang mengantar beliau lagi ke rumah. Alangkah sedikitnya yang bisa kita lakukan ini. Tetapi lihat bagaimana dia bahagia sekali diantar oleh anaknya. Cuman perbuatan yang kecil sekali, tapi dia bahagia, berseri-seri wajahnya. Ketika saya mengantar kembali ke rumah, saya jemput, saya antar, saya bawa ke dokter, saya antar lagi ke rumah, berseri-seri wajahnya, padahal tidak ada apa-apanya pengorbanan yang sedikit ini. Tapi dia sangat bahagia sekali dan mengatakan apa? Terima kasih. Ya Allah, saya bingung, saya jarang berterima kasih dengan ini. Tapi dia berterima kasih kepada saya. Cuma masalah seperti ini, masalah ringan sebetulnya. Maka pada waktu itu di mobil, sebelum turun dari mobil, saya langsung mengatakan kepadanya, Bu, maafkan kesalahan saya. Ada cara untuk terima kasih. Justru ibu yang lebih dahulu berterima kasih dan sering mengucapkan terima kasih. Saya jarang mengucapkan terima kasih, maafkan kesalahan saya. Meskipun kita merasa sepertinya sudah banyak pengorbanan, banyak sekali jasa, tetap kurang, tidak bisa dibandingkan mereka. Maafkan kesalahan saya. Apa kata ibu? Aku maafkan semua kesalahanmu. Aku maafkan semua kesalahanmu. Itu adalah hari yang paling berbahagia bagi saya. Ketika ada orang tua yang mengatakan aku maafkan semua kesalahanmu. Dan saya selalu terngiang-ngiang, terbayangkan dengan ucapan itu sampai hari ini. Ketika orang tua mengucapkan aku maafkan semua kesalahanmu, langsung saya cium tangannya, saya peluk dia. Dan beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Pernahkah kita mengucapkan kalimat minta maaf kepada orang tua mumpung masih hidup? Subhanallah. Jangan disiksa orang tua itu dengan kerinduan. Ketika mereka meminta kita pulang, tinggalkan dunia, kecilkan dunia, besarkan akhirat, kecilkan dunia, besarkan perintah Allah. Allah tidak akan ridho kepada kita kalau kita berdurhaka kepada mereka. Pulanglah kita, ambil waktu. Jangan seperti ikhwan tadi, 6 orang anaknya, bapaknya 84 tahun, tapi tetap mereka menceritakan bahwa sudah lama tidak bertemu dengan anaknya. Bapak punya salah, ya mungkin saya punya salah, tapi kan anak tetap anak. Saya rindu pada mereka Pak Ustaz. Memberikan bantuan pun jarang sekali. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Kadang makan jagung, kadang makan singkong. Astagfirullah. Ini orang yang setiap hari sholat bersama kita di masjid, tapi kita nggak tahu kondisi dia. Tapi begitu dia curhat, kita tahu semuanya. Subhanallah. 84 tahun. Bagaimana disia-siakan ini? Kalau andai kata ibu kita dan bapak kita masih hidup, tentunya kita peluk, kita gendong mereka, kita cium mereka. Ini 6 anak membiarkan bapaknya tidak diberikan perhatian, bahkan lebaran pun tidak datang. Subhanallah. Bagaimana nasib mereka di dunia dan tidak di akhirat? Maka jemaah sekalian berbahagia, wujudkan cinta kita dan rindu dan sayang kita kepada mereka
dengan semakin banyak mendoakan mereka dan beramal soleh sebanyak mungkin. Yang masih hidup, bantu mereka, ringankan beban mereka. Jangan sampai menjadikan mereka menangis dan tersakiti dengan kerinduan karena anak yang tidak mau datang kepadanya. Pulang, datangi orang tua yang masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, ya sudah, kita ziarahi kuburannya, kita doakan mereka dimanapun kita berada. Baik ibu maupun bapak sama-sama memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, memiliki jasa dan pengorbanan yang tidak bisa kita bayar selama-lamanya. Maka kita lihat, jemaah sekalian berbahagia, kalau andai kata di antara kita tidak ada kerinduan, tidak ada kecintaan kepada mereka, maka yang sudah soleh dan soleha pun tidak bermanfaat amal yang mereka lakukan. Ada satu kisah yang lain. Saya khutbah Jumat di daerah Jakarta, di suatu gedung perkantoran. Khutbah Jumat tentang durhakanya anak kepada orang tua. Saya sampaikan bagaimana dosanya, bagaimana ancamannya, bagaimana hukuman dan siksanya ketika khutbah Jumat di gedung perkantoran. Selesai sholat Jumat, tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak mendatangi saya. Pak Ustadz, saya mau tanya, ada apa Pak? Tadi Pak Ustadz menyampaikan khutbah Jumat tentang durhaka sama orang tua. Sedangkan saya bertahun-tahun mengurusi orang tua saya, ibu saya, usianya 86 tahun. Anaknya 5, saya anak nomor 4, laki-laki. Satu-satunya mengurus ibu saya, pagi, siang, sore, dan malam. Sehingga saya tidak bisa bekerja. Saya punya istri, saya punya anak. Saya tidak bisa bekerja karena tidak ada yang mengurusi ibu saya. Tapi saya lakoni semuanya bertahun-tahun. Oh, silakan Pak, bagus sekali, Masya Allah, barakallahu fiik. Anda bisa mengurus ibu ya, dengan makan, minumnya, menggendongnya, memandikan, segala macam. Tapi Pak Ustaz, dengan khutbah tadi, saya ketakutan. Kenapa? Karena hari ini, hari pertama saya kerja di kantor ini. Hari pertama saya bekerja di kantor ini. Dan inilah hari pertama kali saya tinggalkan ibu saya. Demi untuk mencari nafkah. Karena sudah bertahun-tahun istri dan anak-anak saya tidak berikan nafkah kepada mereka. Hari ini hari pertama saya bekerja, lalu mendengarkan khutbah Jumat tadi. Kalau memang menurut Ustaz, menurut penilaian Ustaz, bahwa saya ini harus meninggalkan pekerjaan ini, dan saya tinggalkan hari ini. Saya takut durhaka kepada ibu saya. Saya kembali ke rumah, saya akan terus bersama dengan ibu saya. Bagaimana Ustaz? Apakah saya tinggalkan pekerjaan ini? Karena saya takut dosa, sebagaimana disampaikan dalam khutbah tadi. Tapi kalau memang tidak termasuk dosa, maka saya akan tetap bekerja di sini. Saya katakan, Bapak jangan berhenti bekerja, tetap bekerja di sini. Tapi Pak Ustaz, saya takut dengan dosa tadi, hukumnya luar biasa. Ini hari pertama, tidak masalah bagi saya. Saya tinggalkan pekerjaan ini, saya balik lagi ke rumah. Saya katakan jangan berhenti, minta tolong sama istri. Barangkali bisa menemani ibu, ya, pengertianlah. Pagi, siang, dan sore bersama istri. Bapak pulang dari kantor, ya, bisa pulang langsung ambil alih. Ibu kembali, bapak bisa layani kembali. Tapi untuk pagi, siang, sore, hendaknya istri bisa mengambil alih, melayani dan mengurus mertuanya. Alhamdulillah, dia tidak jadi berhenti. Subhanallah. Cuman saya lihat di sini adalah bagaimana rasa takutnya dia sampai dia mau berhenti, meskipun tuh hari pertama dia bekerja dan dia butuh uang. Tapi dia rela untuk meninggalkan pekerjaannya karena dia takut mendapatkan dosa yang luar biasa. Tidak ada ridho dari Allah, tidak ada ampunan dari Allah. Dan ternyata rumahnya juga tidak jauh dengan rumah mertuanya, dengan rumah orang tuanya, sehingga istri itu bisa bolak-balik lebih gampang ya. Si istri bisa bolak-balik lebih gampang untuk mengurusi mertuanya. Alhamdulillah tidak jadi dia berhenti. Dan ketemu lagi dengan beliau, ya Allah takdirkan di masjid yang lain. Saya begitu sampai di situ, saya khutbah, selesai khutbah bertemu lagi, Pak Ustaz masih kenal dengan saya? Oh iya, kayaknya Bapak yang kemarin di gedung kantor itu. Iya saya Pak Ustaz. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang lain.
saya bisa menghadiri ya Jumatan ini lebih dekat dengan rumah saya, subhanallah, di daerah Jakarta. Jadi maksud saya jamaah sekalian, kisah-kisah ini banyak sekali di masyarakat gitu loh, yang menjadikan kita ini memang kita rindu, kita sayang, kita cinta sama orang tua, tapi karena banyak kisah-kisah langsung dari orang-orang yang kita lihat, kita dengar, yang kita rasakan, kita alami, akhirnya apa? Semakin tumbuhlah rasa rindu dan cinta kepada orang tua kita. Maka mumpung mereka masih hidup, andai kata di antara kita orang tuanya masih hidup, satu atau kedua-duanya, bahagiakan mereka. Jangan sampai menjadikan mereka itu sesuatu yang disia-siakan. Pasti tidak akan bahagia anak yang melakukan perbuatan seperti itu. Maka kita doakan mereka, kita minta ampun kepada Allah atas kezaliman kita. Ya Allah, ampuni kezaliman kami yang selama ini menyia-nyiakan orang tua kami. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami yang selama ini tidak memperhatikan orang tua kami. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami yang selama ini tidak kurang maksimal untuk berbakti kepada mereka. Kita berdoa dan berdoa setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan doa kita bermanfaat dan menjadikan mereka terhindar dari siksa kubur dan mereka terhindar dari siksa neraka. Karena itulah harapan kita bisa bertemu kembali dengan mereka di sorga, dan di pertemuan yang luar biasa. Keindahan yang ada dalam sorga, memang sorga itu indah, tapi ketika tidak bersama dengan orang tua, bagaimana rasanya? Tapi begitu bertemu lagi dengan orang tua kita yang selalu terbayangkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kita terbayangkan karena kita rindu, dan akhirnya pasti surga Allah izinkan kita bertemu dengan orang tua kita. Betapa bahagianya, betapa bahagianya, betapa bahagianya. Itulah nikmat yang luar biasa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang beriman akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang mereka cintai, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, di mana mereka akan masuk ke dalam surga tersebut. Mereka dimasukkan secara bersama-sama dari orang-orang soleh, kalangan orang tua mereka, pasangan hidup mereka, dan anak cucu mereka, dikumpulkan secara bersama-sama nanti di surga. Bahkan Allah mengatakan juga di ayat yang lain, walladzina amanu wa ta'amanhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihi dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka juga mengikuti mereka dalam keimanan, kami kumpulkan mereka nanti bersama-sama di dalam surga. Maka jemaah sekalian, inilah ya kajian yang sebetulnya ringan dan sudah pernah kita mendengarkan dari ustaz-ustaz yang lain, tapi mengingatkan kembali, kita ingatkan kembali, karena kita mudah lalai, mudah lupa dengan orang-orang yang sangat berjasa sekali dengan diri kita, terutama ibumu dan ibumu. Jangan durhaka kepada mereka. Kalau kita sudah pernah melakukan kedurhakaan di masa lalu, maka segeralah minta maaf kalau mereka masih hidup. Dan kalau mereka sudah meninggal dunia, wujudkan berbakti kita kepada mereka dengan berbuat baik, berbakti, dan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan supaya mereka bahagia di alam akhirat. Dan yang terakhir, bagi ikhwan dan akhwat Bapak Ibu yang barangkali membutuhkan artikel tentang tema ini, saya sarankan untuk melihat di Telegram saya di tanggal 15 dan 16 April, ya, 15 April dan 16 April. Baru beberapa hari yang lalu saya menulis tema ini yang berjudul Ibu, Aku Rindu Padamu. Kemudian artikel kedua berjudul Ayah, Aku Sayang Padamu. Kemudian, samakah kita berbakti dengan mertua? Karena kedua orang tua saya sudah meninggal. Samakah orang tua dengan mertua? Orang tua dan mertua tentu berbeda. Ya, orang tua kita, orang tua kandung yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang menafkahi kita. Darah daging mereka ada pada diri kita. Mertua beda. Dia orang tua, istri atau suami. Darah daging mereka ada pada diri kita. Nggak ada mantan orang tua. Yang ada mantan mertua.
mantan istri, mantan suami. Nggak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Ya, jadi tidak bisa disamakan, tapi tetap kita berbuat baik kepada mertua kita dan kita anggap seakan-akan mereka itu orang tua kita juga, seakan-akan ya, kan memang kita menikah dengan anaknya, apalagi dia juga sangat luar biasa, mungkin baik sama kita, perhatian dan lain-lain ya, maka kita juga anggap mereka seakan-akan seperti orang tua kita sendiri dan kita juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada mertua. Pak Ustadz, apakah hukumnya wajib untuk ziarah ke makam ayah ibu kita? Atau apakah cukup doa kita setiap saat untuk kedua orang tua kita? Karena faktor jarak tempat tinggal kita yang jauh. Berziarah kubur hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kita punya kewajiban yang lain, wujud berbakti yang lain. Nah, baik, barangkali saya akan kirim kembali artikel berikutnya supaya lebih paham ya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Kalau tadi sudah meninggal dunia, sekarang contoh berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Ada sekitar 30 cara. Ya, sudah saya posting di Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Silakan dilihat. Baru saja saya posting. Contoh berbakti kepada orang tua tatkala mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kita tidak mesti harus berziarah ke kuburannya. Kalau memang tidak bisa dilakukan, karena hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kita bisa melakukan cara berbakti yang lain dan mendoakan orang tua tidak mesti di kuburan, apalagi tempatnya sangat jauh, atau mungkin kita tidak tahu di mana posisi kuburan. Mungkin dia meninggal di lautan ya, atau mungkin dia meninggal di tempat lain, mungkin dia meninggal juga di Saudi sana, di Mekah, di Madinah, pada waktu haji mereka, pada waktu umroh, dan kita ada di Indonesia, kita nggak tahu di mana kuburannya. Tapi yang jelas kita tahu informasinya mereka meninggal di sana dan dikuburkan di sana. Doa kita sampai dimanapun mereka meninggal. Jadi perhatikan ini supaya melengkapi contoh berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup. Bolehkah kita mendoakan orang tua kita yang berbeda akidah? Bolehkah kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan mereka berbeda akidah? Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak yang wajib berbakti kepada mereka? Berbeda akidah ini apakah sampai mengeluarkan mereka dari Islam? Atau mungkin memang mereka betul-betul bukan Islam agamanya? Ya, kalau sudah meninggal ya, pertanyaannya mendiang orang tua, mendiang itu artinya sudah meninggal kan? Kalau betul memang orang tua sudah meninggal dan dia berbeda akidah, maksudnya beda akidah ini kalau memang maksudnya beda agama, atau dia muslim tapi melakukan perbuatan-perbuatan syirik atau perbuatan yang bisa membatalkan keislaman dan keimanan, maka hakikatnya mereka bukan lagi muslim. Doa kita tidak bisa bermanfaat sama sekali untuk orang tua maupun siapapun kalau andai kata sudah terbukti ya, ada saksi, ada pembuktian, sudah jelas dia mereka bukanlah kaum muslimin. Ya, kita mendoakan sesama kaum muslimin bermanfaat dengan ikhlas dan kita doakan mereka. Sebagaimana kita sholat jenazah kan mendoakan kaum muslimin siapapun yang meninggal dunia. Kita sholat jenazah mendoakannya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Ya, tapi kalau sudah kafir, beda akidah, atau dia muslim barangkali tapi sudah keluar dari Islam karena dia melakukan perbuatan yang dapat membatalkan keimanan, maka kalau dia sudah meninggal dunia seperti itu kondisinya, tidak pernah bertobat kepada Allah, tetap kufur, kafir, maka selamanya doa si anak tidak bermanfaat. Ya, karena orang tua tadi jelas akan mendapatkan siksa kubur tidak pernah berhenti sampai hari kiamat dan pasti akan mendapatkan siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Kemudian
Apakah dosa atau haram jika saya memberi sedikit rezeki kepada orang tua saya dari sisa uang belanja tanpa diketahui suami? Ya, ibu ini berarti seorang istri ya. Memberi sedikit rezeki kepada orang tua saya dari sisa uang belanja tanpa diketahui suami. Saya melakukan itu karena setiap saya minta izin beliau selalu mengabaikan, kadang pun diam. Padahal dari sebelum pernikahan saya sudah mengatakan kalau kamu mau menikah dengan saya ada dua tanggungan wajib. Ada dua tanggungan wajib saya, yaitu anak dan orang tua. Kebetulan waktu itu status saya janda dan dia duda. Dia menjawab iya, nggak apa-apa. Berarti dia siap untuk menanggung anak dari calon istrinya ini dan orang tuanya. Seiring waktu berjalan, setiap saya mengingatkan buat kasih orang tua, makin kesini makin cuek. Jadi saya kalau kasih orang tua saya suka nggak izin. Tapi kalau buat kasih adik dan kakaknya selalu ada. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Jadi begini ya. Kalau ada pembicaraan dari awal, Mas, uang belanja ini sekitar, mohon maaf ini contoh, uang belanja sekitar 10 juta sebulan. Misalnya, maaf ya, saya menyebutkan jumlah terkecil. Maaf ya, saya menyebutkan jumlah terkecil untuk jamaah Bekasi. Belum disuruh amin, udah amin duluan. Ini kan contoh, andai kata 10 juta. Betul ibu-ibu? Ya, ini kan contoh, saya ambil jumlah terkecil. Hakikatnya mungkin 20 ya. Nah, 10 juta ini kita ngomong sama suami, istri dari awal pernikahan. Mas, ini 10 juta untuk biaya hidup sehari-hari. Andai kata ada kelebihan gimana? Kata suaminya, buat kamu. Misalnya nih, perjanjian dari awal, kalau ada kelebihan, lebihnya buat kamu. Ya sudah, kalau sudah itu jelas buat istri bebas untuk memberikan kepada orang tuanya atau untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin untuk skincare-nya, ya skincare aja butuh 20 juta sebulan ini. Intinya ini ada sisa buat kamu. Yang terbaik supaya lebih jelas dibagi dua. Ini biaya rumah tangga sebulan dan ini untuk kamu. Nah, kan lebih jelas kan? Karena pilihan pertama itu kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa, gigit jari, terputuslah jari digigit. Iya. Dan itu nggak jelas. Kadang-kadang mungkin tidak ada, kadang-kadang kurang. Karena bukan 10 juta, 3 juta doang. Iya, kurang kan untuk kehidupan sehari-hari. Anak banyak sekolah juga. Nah, mungkin yang lebih aman pilihan kedua. Ini buat kehidupan sehari-hari, nafkah, makan, minum, segala macam. Dan ini khusus untuk pribadi kamu. Nah, lebih jelas kan? Kalau ada seperti ini, maka yang diberikan suami khusus untuk istrinya, ibu boleh pakai untuk ibu pribadi atau memberikan kepada orang tua. Jadi ada dua pilihan ya. Pertama, sisanya sudah dibicarakan dari awal. Kalau disisa buat kamu, terserah kamu mau kasih orang tua, mau apa silakan. Yang kedua, dipisahkan dari awal. Ya, ini buat kamu dan ini untuk nafkah hidup berumah tangga. Pilihan yang ketiga ini kelihatannya ibu-ibu paling suka. Ya, kalau pertama kan kalau ada sisa, yang kedua sudah ditentukan dari awal sekian. Nah, yang ketiga pilihan yang terbaik lagi, yaitu suami mengatakan untuk rumah tangga, untuk kamu, untuk apapun, ambil di lemari. Iya kan? Ambil saja di lemari. Lemari kita apa lemari orang? Nah, kalau andai kata seperti ini, suaminya mungkin percaya banget sama istrinya itu, orang yang amanah, orang yang jujur, ya, tidak dia berbuat curang, dia betul-betul suaminya percaya betul kan dia ibadah, dia soleh, segala macam, mungkin bisa seperti ini. Antum jangan ketawa. Ada rumah tangga yang seperti ini, silakan ambil aja, karena suaminya tahu, dia udah ngitung, dia udah tahu.
ya kebutuhan sekian, nah sisanya buat kamu. Dia udah paham, ya seperti itu. Maka kalau ambil saja buat kebutuhan kamu maupun orang tuamu, maka bisa diambil. Ini yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, sisa nggak ada. Dibagi seperti itu dari awal, ini buat kamu, rumah tangga juga nggak ada. Suruh mengambil langsung di lemari pun nggak ada. Sedangkan si istrinya sangat-sangat butuh untuk keperluan pribadinya dan rumah tangganya. Ingat ya, pribadi dan rumah tangga. Maka kata Rasulullah boleh diambil secukupnya, tanpa sepengetahuan suami, tidak berdosa. Karena ini pernah terjadi kan di zaman Rasul. Siapa itu? Kisah siapa? Istrinya seorang sahabat yang dulunya mantan kafir, Abu Sofyan. Istrinya siapa? Hindun. Ya, Hindun bertanya sama Rasulullah tentang kondisi Abu Sofyan ini kaya raya, tapi agak pelit, bakhil, kedekut, koret, medit. Maka curhat dari Hindun kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya ambil? Boleh nggak? Berdosa nggak? Tergolong pencuri atau enggak? Kata Rasulullah, ambil seperlunya, secukupnya. Kalau untuk kebutuhan pribadi istri dan anak, ya. Tapi kan di sini bukan. Tapi kebutuhan orang tua. Nah, orang tua berarti nggak termasuk kan? Nggak boleh diambil tanpa sepengetahuan suami. Tapi kalau memang suaminya bakhil, pelit, ya, betul-betul pas-pasan. Nah, untuk kebutuhan istri dan anak boleh diambil tanpa sepengetahuannya. Jadi mungkin teruslah ya dinasehati, diingatkan lagi, nasehati lagi, diingatkan lagi. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Tapi sekali lagi kalau sudah masuk kepada poin pertama tadi, ada sisa buat kamu. Nah itu berarti ibu bebas untuk bisa memberikan pada orang tua, atau tadi pembagian yang kedua atau pembagian yang ketiga. Kemudian Pak Ustadz, waktu saya tawaf ketika ibadah haji, tawaf ya, ketika ibadah haji, saya melihat Ka'bah. Ada bayangan bapak saya yang sudah meninggal dunia, tersenyum melihat saya. Dan bayangan itu sampai selesai saya tawaf. Apakah itu pertanda bahwa ayah saya bahagia dan senang di alam kuburnya? Kita tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Lagi tawaf tiba-tiba melihat Ka'bah itu ada bayangan orang tua kita. Selalu kita lihat ada bayangannya, selalu ada bayangannya sampai selesai tawaf. Kita nggak berani memastikan bahwa memang itu menunjukkan orang tua sedang bahagia di sana karena kita sedang beramal soleh. Enggak, kita nggak berani memastikan karena ini masalah gaib. Tapi tentunya kita boleh berbaik sangka. Mudah-mudahan, ya kan namanya yang kita berbaik sangka. Mudah-mudahan dengan sebab ibadah kita, tawaf kita, sholat kita, doa kita dan seterusnya, Allah jadikan sebagai sebab orang tua itu mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Kemudian anak disuruh pisah oleh orang tua anak karena akhlak istri kurang baik dalam pandangan orang tua anak, karena sering tersinggung dengan kata-katanya. Tapi anak tetap bertahan dan sabar menghadapinya. Langkah apa yang anak tempuh? Karena ibu anak masih ada di kampung yang sudah tua renta. Ya, jadi ikhwan ini disuruh pisah cerai oleh orang tuanya karena akhlak istri yang kurang baik. Nah, kita lihat sejauh mana akhlak yang kurang baik itu. Mohon maaf ya, kadang-kadang orang tua juga tidak objektif dalam memberikan penilaian. Hanya dari sisi perasaan ya, atau mungkin ada masukan-masukan dari orang lain yang tidak sesuai dengan syariat. Andai kata memang seperti itu, maka tentunya si suami tidak boleh menceraikan istrinya. Meskipun orang tua menyuruh cerai. Karena orang tua ya hanya sekedar memberikan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Akhlaknya tidak baik. Yang mana contohnya? Seperti apa contohnya? Berapa kali dia melakukan itu? Ini fatal atau tidak? Semua kan ada pertimbangan kan?
Ya, kalau misalnya akhlak tidak baik, maksudnya ya mungkin orang tua pernah melihat dan menantu ini pun mengakui bahwa dia pernah berselingkuh misalnya, berdua-duaan di apartemen, mereka berzina. Oh ini beda, memang layak dicerai. Tanpa usulan dari orang tua pun si suami sudah langsung menceraikan istrinya karena sudah fatal sekali akhlaknya, dia berzina misalnya. Tapi kalau sudah dikatakan di sini sering tersinggung dengan kata-katanya. Kata-katanya seperti apa? Harus jelas juga, kita nggak boleh sembarangan. Untuk menceraikan istri itu dosa besar. Kalau tanpa ada alasan yang kuat, ya bercerai itu boleh, itu solusi bukan tujuan. Tetapi kalau tidak ada alasan yang kuat itu dosa. Begitu juga istri minta cerai tanpa ada alasan yang kuat, tidak akan mencium aroma wanginya surga. Ya Allah. Minta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi kalau sekedar tersinggung dengan kata-katanya, dan itu kata-kata yang ya namanya manusia kan, istri kan bukan bidadari sorga, suami juga bukan malaikat, tentunya plus dan minus itu ada. Ustadz juga punya dosa banyak, ulama juga punya dosa. Kadang-kadang mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja, mungkin lalai, mungkin khilaf, mungkin miskomunikasi, salah persepsi dan lain-lain. Ya, jadi tidak bisa serta-merta langsung mengikuti kemauan orang tua. Ya, maka istri tadi dinasehati, didakwahi, diperbaiki. Itu tugasnya suami. Perbaiki istri, jangan sampai nanti dia menyinggung lagi perasaan orang tuanya. Jadikan hubungan yang baik antara dia dan mertuanya. Itu kewajiban tanggung jawab suami. Ya. Tapi sekali lagi kalau seandainya sudah fatal, ya, maka tentunya jangan dipertahankan. Kemudian berikutnya, sabar ya, sedikit lagi. Ibu-ibu katanya ada yang pulang nih. Pak Ustadz, Ana mohon nasihatnya untuk Ana yang melakukan poligami agar samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Minta nasihat untuk orang yang sudah poligami kepada orang yang belum. Salah alamat ini. Kalau saya sudah poligami, Anda silakan tanya ke saya. Bagaimana pengalaman saya? Sedangkan saya tidak atau belum? Tidak atau belum? Sepertinya akan poligami, tapi bukan di dunia. Nanti di akhirat mudah-mudahan. Di surga poligami bersama dengan para bidadari. Amin dong. Iya, ibu senang nih. Kalau saya bilang poligami di sini, bulan depan gak datang lagi dia. Gak ngaji lagi dengan saya. Ya, jadi begini ya. Mohon nasihatnya Ustadz untuk Ana yang melakukan poligami ini agar sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bagaimana caranya? Caranya tentunya kita minta kepada Allah, ya, yang mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga. Apakah istri 1, 2, 3, 4? Itu Allah, bukan kita. Minta sama Allah, berdoa, bersungguh-sungguh, minta agar Allah anugerahkan rumah tangganya, rumah tangga yang berkah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, dan berpahala. Karena nikah itu ibadah. Kalau ibadahnya benar kan berpahala. Ya, niatkan ikhlas dalam berpoligami. Mohon maaf ya, meskipun belum pengalaman, tapi punya ilmunya. Ikhlas dalam poligami. Kenapa? Mohon maaf, banyak orang yang berpoligami, termasuk para ustadznya, ternyata suka riak-riaan, suka pamer-pameran, ya, suka diomongin, antum cemen, ya, antum nggak berani, takut sama istri. Ya, harus ikhlas dari hati. Saya mau nikah lagi karena ibadah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, dianggapnya berani, dianggapnya hebat, bukan.
Banyak orang yang tidak berhasil berpoligami gara-gara dia niatnya salah dan dia berdosa besar. Kenapa? Ibadah kalau nggak ikhlas gimana? Dosa besar, dan riya itu termasuk syirik kecil. Ya, ikhlaskan niat dan kita lakukan syariat sesuai dengan sunnah, karena ini memang disyariatkan. Ya, lakukan dengan ilmu, minta sama Allah agar Allah mendatangkan keberkahan ya di rumah tangga tersebut. Jadi yang pertama, ya, ikhlas yang niat yang ikhlas, doa sama Allah agar dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang ketiga agar sakinah mawaddah warahmah, apakah istrinya 1, 2, 3, 4 apa? Setelah dia niatkan ikhlas dalam nikahnya itu dan dia sudah berdoa kepada Allah, apa yang ketiga? Pilihlah calon wanitanya yang solehah. Pasti bahagia, pasti diberkahi, pasti sakinah mawaddah warahmah dengan izin Allah. Ya, kuncinya itu, pilih wanita yang solehah. Tapi kalau Anda nikah dengan 1 istri atau 2 atau 3 dan 4 ternyata tidak solehah, pasti menderita. Tidak mungkin ada keberkahan karena kita ya ternyata dekat ke agama, dia jauh dari agama. Kita memiliki pemahaman manhaj salaf, mengikuti sunnah Nabi SAW, ternyata dia mengikuti cara beragama yang lain. Nggak mungkin bisa sakinah mawaddah warahmah. Ini penting ya, prinsip ya, bukan sekedar doa dan ikhlas, tapi juga dalam proses memilih pasangan hidupnya harus jelas dari awal. Dan ini juga bisa menentukan anak ke depan. Anak itu soleh dan soleha itu besar peluang mereka jadi soleh dan soleha ya, ditentukan oleh siapa? Ibunya siapa. Meskipun Allah bisa saja memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi secara hitung-hitungan kita, prediksi yang sangat besar, peluang yang sangat besar, anak itu jadi soleh dan soleha, berbakti sama orang tuanya, anak itu taat ibadahnya dan lain-lain. Itu gimana ibunya? Karena bapak itu jarang di rumah, dia sibuk mencari nafkah. Dari mulai hamil, melahirkan, menyusui bersama dengan anak dari kecil sampai besar, siapa? Ibunya. Kalau ibu sudah soleha, insya Allah keluarga jadi bahagia, anak pun soleh dan soleha, suami pun jadi bahagia. Lihat para imam-imam kita, para ulama kita, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan para ulama lain, semuanya dengan sebab ibunya. Padahal mereka itu anak yatim, nggak punya bapak, tapi ibunya hebat. Ya, jadi barangkali nasihat saya tidak usah panjang-panjang ya bagi antum yang nanya ini, yang poligami, bahwa ikhlaskan niat dalam pernikahan, jangan sombong-sombongan, ujub-ujub, berbangga-bangga diri, nggak ikhlas, dosa besar, nggak mungkin bisa bahagia. Yang kedua, perbanyak doa kepada Allah agar dijadikan rumah tangga yang berbahagia dan bisa menjadi sebab sarana untuk mendapatkan surga. Yang ketiga, cari calon istri itu tidak boleh sembarangan, harus yang solehah dan sabar, jangan tergesa-gesa. Cari informasi sebanyak mungkin, di mana dia ngaji, di masjid apa, siapa ustadznya, apa kitab yang dibahas. Tanya begitu ketika ta'aruf. Bukan nazar doang, wah cantik Pak Ustaz, terpancar cahaya dari wajahnya. Meskipun wajahnya terpancar cahaya, menerangi masjid ini semua, tapi kalau dia tidak mengikuti manhaj sunnah, no way, tidak boleh kita pilih. Ya. Nah, yang ketiga ya. Yang keempat barangkali ya, bawa mereka taklim. Ajak mereka untuk taklim, mendatangi kajian-kajian supaya mereka sama-sama mengerti ya bagaimana cara beragama dengan benar dan sama-sama bersemangat untuk memperbaiki diri mereka, yaitu para istri ini. Mohon nasihatnya Pak Ustadz untuk istri pertama yang sering risau, galau ketika Ana melakukan poligami ini. Nah itu, poligami lagi. Nasihat untuk istri yang pertama agar tidak risau dan galau ketika Anda melakukan poligami. Saya rasa, wallahu alam ya, ini saya merasa melihat perasaan ibu-ibu.
wanita manapun yang dipoligami, saya rasa pasti risau dan galau. Betul Ibu? Sepakat ijma terjadi. Istri pertama risau dan galau ketika suami menikahi kedua. Suami menikahi ketiga, pertama dan kedua galau. Istri menikahi keempat, 1, 2, 3 yang galau. Bingung mereka. Padahal ini disyariatkan. Dan itu satu hal yang lumrah ya, manusiawi. Risau, galau, bingung. Ya namanya juga perasaan. Apalagi ibu-ibu ini kan wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok kok. Ada kol-kolahnya di situ. Bengkok kok. Ada kol-kolahnya ya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka satu hal yang wajar, mereka itu main baper perasaan ya, kadang-kadang sedih, kadang-kadang ini ya sudah, ini tugasnya suami lah untuk menenangkan hati mereka, bahagiakan istri pertama, jangan sampai menyia-nyiakan mereka dan sampai menzolimi mereka. Ini dosa besar. Dari istri pertama inilah awal cikal bakalnya antum berumah tangga. Dari masa susah-susahnya kan, rumah ngontrak, nggak punya kendaraan, naik turun angkot, susah-susahnya bersama istri yang pertama. Begitu sudah kaya, ke istri yang kedua. Nah itu jangan seperti itu. Berarti istri yang pertama itu terlihat pengalaman, terlihat kesetiaannya, bersusah-susah bersama antum. Ya, bukan berarti istri kedua pasti jelek ya, tapi sudah terbukti kesetiaannya, mau hidup susah dan duka, rintangan, halangan bersama-sama dari mulai nol hidup rumah tangga, dan sudah banyak anak yang dilahirkan darinya. Ya, maka berterima kasihlah dengannya, bahagiakan dia, jangan disia-siakan. Dan inilah yang menyebabkan banyak ikhwan tidak mau menikah lagi, gara-gara dia tidak bisa untuk mengecewakan dan membuat sedih istri pertama, meskipun dia sudah kaya raya. Saya pernah tanya sama seorang ikhwan di Surabaya, ketika saya dakwah di Surabaya, antum ini konglomerat, punya pabrik, punya kekayaan yang banyak, ya, tapi kenapa antum tidak ingin nikah lagi? Saya pancing, pengen tahu aja. Karena semuanya serba ada. Untuk nikah 2, 3, 4 bisa. Dia kaya raya, punya pabrik, konglomerat. Bukan kayak kita, melarat. Iya. Apa kata dia? Tidak Ustaz, ana tidak mau untuk menikah lagi. Kenapa? Karena ana mulai rumah tangga dari nol bersama dia. Dari nol bersama dia dalam kondisi suka dan duka. Dulunya ana menikah dengan dia tanpa seperti ini kondisinya. Betul-betul miskin, dari nol, Anda berusaha, Anda memperbaiki diri, ya, hidup susah sama-sama, makan sama-sama, kita punya rumah juga kecil, kita ngontrak, dan Anda tidak ingin mengecewakan dia. Anda bahagia dengan dia, dan Anda pun mencintai dia, karena dialah yang mau menerima Anda pada waktu itu dengan kondisi apa adanya. Kalau dengan kondisi yang sekarang, Anda menikah lagi, kata dia, wah, banyak sekali yang mau. Karena dia kaya raya, miliarder, mungkin triliuner. Tapi dengan kondisi ada yang seperti dulu, siapa yang mau terima? Hanya dia yang mau terima Anda. Wah, saya katakan kepada dia, alasan antum sama seperti alasan saya. Di masjid ngomongnya begitu. Di masjid ngomongnya begitu. Di luar sama. Baik, sudah jam 11 ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat pertemuan kita ini. Allah berikan jalan kepada kita untuk semakin baik, khususnya berbakti